Nah itu yang dapat kami sampaikan, nanti dilengkapi oleh Ketua DPD atau Pak Rahmat. Kemudian terkait kode etik, ya sekarang ini memang kita sudah membentuk pansus. Ada kode etik dengan tabib. Jadi tabibnya ini hari ini kalau tidak salah ya Pak Bayu ya sudah konsultasi dengan Biro Hukum. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak perubahan hasil yang dilaksanakan oleh pansus. Saya kira kurang lebih seperti itu Pak. Mungkin yang kami hormati Pak Sekwan beserta Demokrat, terus Haji Ghazali dari ada partai. Tujuan kami, maksud kami adalah fokus ke MPD, yaitu makan bergizi gratis. Tapi mungkin bukan hanya itu, karena kebetulan waktu DPR yang menerima kami, mungkin kami mau berbagi pengalaman sering begitu terkait dengan pendapatan, ya karena kami juga di sini bukan kami mengatakan dia, tapi mungkin sedikit maju lah gitu, paling karena saja tempatnya jarang sedikit maju di daerah, apalagi jumlah yang banyak. Ya, dari kami seperti tadi kita diperhadapkan pada pagi ini suatu masalah program nasional, yaitu makan bergizi gratis. Dan tentunya sampai saat ini kami sendiri kita belum menerima semacam demokrasi. Iya, yang dari susah. Bagaimana sistem pembagian penganggarannya? Ya. Terima kasih banyak atas sambutannya Pak Ketua. Seperti banyak yang disampaikan oleh Haji Karim sebagai jurubicara kita di rombongan ini, sebagai juga Ketua Komisi B. Ada informasi yang kita sharing saja ini, kebetulan menyangkut makan bergizi gratis. Saya kebetulan Pak Ketua punya dapur juga untuk itu. Jadi saya banyak sedikit mengetahui tentang proses itu. Jadi kemarin itu memang sosialisasinya bahwa penganggarannya itu dibebankan kepada APBD. Tetapi terakhir ini memang murni dari APBN terkait kekhawatiran terlambatnya distribusi pembayaran daripada makan gratis ini. Di Bantai ini ada 45.000 anak sekolah yang perlu diberi makan gratis, dan satu dapur itu mengcover 3.000 anak sekolah. Itu berarti bahwa ada 15 dapur di Bantai. Kepala rumah anggaran itu, kepala dalam hal ini Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPBI. Ya. Yang itu luar biasanya mundur tanpa berita. Begitu adalah program unggulan dari Bapak Presiden. Jadi pada makan gratis, makan bergizi gratis ini adalah program unggulan dari Prabowo, sehingga mendapat prioritas dari Bapak Presiden, sehingga memang pemerintah sangat serius ini persoalan. Saya tidak di Wajo, mungkin di Wajo saya bisa dapat. Terlibat dalam program itu, makanya mungkin di sini anggota dewannya tidak ada yang terlibat Pak, tidak ada yang berani ya, masih percobaan ya. Semoga ini berjalan dengan lancar. Dari saya nggak terlalu banyak karena kita masih ada perjalanan di Kabupaten Bumi dan Sanjari. Jadi jauh lebih manfaatkan. Saya sudah baca di berita memang Pak Sekjen BGN-nya langsung berkunjung
ada beberapa kendala-kendala. Jadi yang pertama tadi itu tempatnya belum seperti yang saya di situ. Bahkan saya coba tunjukkan beberapa SD dan SMP karena cobanya hanya di kota Semarang. Jadi saya melihat datanya memang awalnya itu secara umum sebenarnya masyarakat sangat berterima kasih karena terutama masyarakat menengah bawah yang tadinya mungkin orang tuanya selalu kasih uang untuk makan atau sekarang ini sudah dia tidak pikirkan lagi, kecuali yang memang orang-orang kaya yang mungkin ya dengan makanan yang dibagi itu mungkin tidak terlalu doang karena terbiasa makan ayam-ayam KFC dan sebagainya. Nah, tapi kalau saya di atas itu masih lebih banyak. Yang kedua masalah yang yang juga memang perlu diajarkan karena saya lihat menunya kita dari masa yang diatur. Jadi telur dulu, ayam, lalu ikan. Jadi paling tidak juga anak-anak diajar makan ikan. Jangan yang tadi. Tapi ada beberapa masalah yang dihadapi. Yang pertama itu adalah ketepatan waktu sampai sekolah. Awal-awalnya itu mengganggu jam berjalan karena terlambat. Yang kedua, ya sayurnya atau apa itu berbau. Kalau dibungkus dalam satu tempat. Yang ketiga pernah juga ada buah itu buah salad. Nah jangan ini yang salad kalau saya cuma pepaya. Kebetulan yang banyak di daerah ini misalnya semangka. Sedangkan jumlah siswa penerima kurang lebih di angka 66.000. Itu belum termasuk ibu hamil. Ya, menyusui. Jadi kita butuh aja untuk semuanya itu kurang lebih 25 dapur umum dengan setiap dapur itu kapasitas 2.000. Tapi sementara ini banyak nih peminat. Sementara dalam proses verifikasi dari CGN, termasuk beberapa warung-warung besar di kota. Karena memang apa yang disampaikan sesuatu itu tidak terjadi. Kan ada satu di Wahyu ini kadang ada satu sekolah mungkin cuma 25, tapi aksesnya cukup jauh. Kadang kalau musim-musim begini tidak bisa dikasih masuk. Nah ini salah satu kendalanya di situ institusinya. Terus dari teman-teman juga kalau anggota DPR sebenarnya sebanyak juga pengusaha warung, kafe juga ada jadi anggota DPR juga. Salah satunya saya belum berminat karena saya pernah ada beberapa tempat konsumsi itu hanya masih dalam tahap evaluasi kan? Seperti disampaikan gubernur terpilih dia kan sudah ngotot bahwa dia lebih senang orang tua yang dipercayakan. Lebih baik bikin forum orang tua yang tiap hari gurunya saya periksa apakah makan punya orang tua. Jadi masih banyak masih pro kontra terkait ini. Kita mau masuk investasi itu besar. Wadahnya saja kurang lebih 50.000 1,5 juta. Kita harus beli 3.000 lebih. 3.000 lebih. Kenapa kita 3.000 lebih? Karena kadang itu wadahnya tidak kembali. Besok besok lagi. Kalau kita investasi di 50.000-an, kita harus tempatnya saja itu kurang lebih 2 juta. Belum yang lain-lain. Terus ya kita takutkan evaluasinya. Seperti batin Jawa Barat yang sudah bilang kan kalau lebih uangnya jatuh orang tuanya. Jadi kan jadi sampaikan di dia lagi. Lebih baik kita kasih orang tuanya. Nanti muridnya yang gurunya yang kontrol tiap hari. Mana makanan tak mana ini. Nah itu salah satu kan. Ini kan masih yang kita takutkan ini teman-teman untuk investasi yang kita takutkan. Sebab nanti ada evaluasi. Kita sudah investasi banyak, terus ada kebijakan salah satu kembalikan ke orang tua, kan?
uang, ini butuh uang kurang lebih 400 triliun lebih besar seperti Indonesia. Kalau di Wajib ini kita butuh uang 150 miliar Wajib. Seluruh Indonesia itu kan angkanya di Februari itu kita butuh uang 400 triliun lebih. Diangkat saja harganya 5.000, berarti kali butuh 600 triliun. 5.000 saya diangkat, 10 jadi 15. Jadi 600 triliun ini kan uang yang besar, kan? Nah, ini salah satu sampai kita semua DAK dinolkan. Inilah kan baik. Perjalanan dalam profesi kita dikasih waktu 3 hari dengan satu fokus, satu tempat tujuan. Dan masing-masing daerah dalam profesi beda-beda zonanya, beda zonanya. Jadi kalau kita melakukan perjalanan keluar, kita ke pasar harus lihat rupanya Senin, Selasa, Rabu. Bukan satu sih, punya harus 2. Ya kita langsung merasakan bagaimana. Sekarang kan kalau kita punya perjalanan di sini 2 kali keluar provinsi, 2 kali dalam provinsi. Ya, jadi pertanyaan kalau itu mungkin terjadi apa-apa regulasi yang di depan ini sehingga kita juga mengetahui apa-apa yang dibahas di Banggar. Nah kalau bukan dibahas di komisi tidak mungkin kita ketahui karena bagaimana. Jadi pertanyaan yang dibangun itu bagaimana yang masuk dibangun. Teman-teman mau dari bangun, dari bangsa, dari apa, di situ didiskusikan. Jadi sebenarnya seharusnya praksi itu dibuktikan. Kan Bapak ditugaskan di Banggar, di Bangun, itu praksi yang tugas. Seharusnya Bapak itu melapor kan? Sehingga tidak ada lagi perbedaan pemahaman antara orang anggota Bangun dan Banggar. Nah ini baik. Di sini juga begitu Pak. Di sini juga tidak. Kita sudah siapkan tempat ruang praksi. Dan mereka sudah tinggal di ruang komisi. Padahal sebenarnya ruang komisi itu ruang rapat. Nanti ada rapat baru ke kantor situ. Yang paling inti itu adalah pembahasan KUA BPS yang memang diberikan ruang kepada komisi untuk kemudian menelaah, memilah, dan kemudian melakukan rapat kerja dengan masing-masing mitra terkait dengan program-program kerja yang tertuang di dalam KUA BPS. RKA di dalam KUA dan BPS itu hanya disadur kemudian di dalam APBD. APBD hanya kami maknai hanya membahas terkait dengan kepantasan anggaran dan pengalokasian kembali atau pembicaraan awal terkait dengan TKDD yang aturan baru keluar, PMK yang baru keluar sebelum pembahasan KUA BPS. Jadi kalau di Tatip yang diatur sekarang tetap menjadi ranahnya Banggar, meskipun di dalam PP 12 itu ada ruang untuk kemudian Badan Anggaran melakukan konsultasi, tapi konsultasi itu dilakukan oleh perwakilan anggotanya. Jadi tidak diberikan lagi ruang kepada komisi untuk kemudian melakukan pembahasan sebelum Banggar melakukan. Ruangnya ada di pembahasan KUA BPS. Dan kita pahami bersama bahwa dalam ketentuan pembahasan Perda ada pembicaraan tingkat 1 dan tingkat 2. Untuk APBD juga itu berlaku bagi kami juga di DPRD Kabupaten Wajir ini, di mana pembicaraan tingkat 1 itu oleh Banggar untuk APBD ada pendapat akhir fraksi. Sebelum dilakukan pendapat akhir fraksi, inilah kemudian informasi-informasi dan dinamika pembahasan, aspirasi anggota fraksi itu kembali disampaikan oleh anggota DPRD yang memang ditempatkan atau ditugaskan oleh fraksi di Badan Anggaran. Jadi kan ada pendapat akhir fraksi. Sebelum melakukan pendapat akhir fraksi, kembali dulu menyampaikan poin-poin penting dan dinamika pembahasan ke fraksi dan kemudian kembali rapat untuk mengambil keputusan atau pembicaraan tingkat 1 di akhir itu pendapat akhir fraksi. Baru kemudian dibawa ke dalam rapat paripurna
persetujuan APBD. Dan setelah persetujuan APBD dilakukan tahapan pembahasan, kembali lagi dilakukan evaluasi oleh pemerintah provinsi, kembali lagi DPRD melalui Badan Anggaran melakukan penyesuaian terhadap hasil evaluasi daripada gubernur, dan kembali ritmenya tetap diberikan informasi kepada anggota DPRD melalui fraksi-fraksi. Begitu barangkali Bu. Ya. Alhamdulillah kami berterima kasih banyak pada Ketua DPRD Kota Ngaju karena kami diterima. Yang tentunya kami sudah dapat berbicara terkait sering-sering menyangkut MGG, makan bergizi gratis, ya. Yang tentunya kami sudah banyak membahas terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kami lakukan di Bantaeng, sharing untuk apa yang dilakukan di Kabupaten Ngaju, yang tentunya itu harapan kami untuk masyarakat bagaimana bisa kegiatan ini bisa sukses ke depan, karena ini merupakan program nasional. Tentunya programnya Pak Presiden Pak Prabowo untuk bagaimana itu makan bergizi gratis itu bisa sukses dan dapat diterima di seluruh masyarakat Indonesia. Ya, harapan kami juga pelaksanaannya bisa sukses, ya, baik penganggaran, karena kita sementara ini menunggu nomenklatur dari pusat untuk bisa kita lakukan cara-cara teknis bagaimana pengaplikasiannya di masyarakat nanti untuk konsumsi siswa-siswa di masing-masing daerah. Ya, saya kira mungkin cukup. Ya.